Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah Imam Fikih yang berjudul Haji dan Umroh. Pengertian haji dan umroh. Secara umum, bahasa mempunyai arti meramaikan atau memeriahkan. Adapun menurut istilah para ulama, ahli fikih mendefinisikan umroh sebagai amalan yang dengan sengaja dilakukan untuk mendatangi Ka'bah, untuk melaksanakan ritual ibadah tertentu yang terdiri atas tawaf, sa'i, dan tahallul. Umroh lebih singkat daripada haji dan lebih sedikit pula amalan-amalannya. Umroh dapat juga diartikan mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu menurut syara. 2. Definisi haji. Secara bahasa, haji bermakna maksud atau tujuan. Adapun secara istilah bermakna tujuan atau maksud-maksud orang Islam untuk mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Baitullah adalah tempat untuk melaksanakan ibadah dan zat yang disembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan Baitullah sebagai tempat yang penuh pahala dan tempat yang penuh ketentraman dan ketenangan. Berdasarkan dalil di atas Baitullah dibangun atas dasar tauhid dan ikhlas. Haji tak lain dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Baitullah tak lain tempat untuk melaksanakan haji. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang artinya menyengaja. Al-hajj juga berarti mengunjungi atau mendatangi. Sedangkan secara istilah, haji adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni sebagai rukun terakhir setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Karena termasuk rukun Islam, maka setiap umat muslim dituntut untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Secara pengertian, haji adalah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram yang akan dilaksanakan pada bulan haji. Selain itu, masih ada kegiatan lain seperti melontar, jumroh, sa'i, dan mencukur serta tawaf. Perintah menunaikan ibadah haji jelas termaktub dalam Al-Quran. Ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Berikut beberapa ayat yang memerintahkan ibadah haji. Syarat wajib haji dan umroh: 1. Islam, 2. balik, 3. berakal, 4. merdeka, 5. mamlu. Hukum umroh. Umroh yang bersamaan dengan pelaksanaan haji hukumnya wajib. Umroh pertama kali yang tidak bersamaan dengan haji hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukumnya sunnah. Adapun umroh 2 kali atau lebih hukumnya sunnah. Sedangkan umroh karena nazar hukumnya wajib. Syarat wajib ibadah haji dan umroh ada 5. 1. Islam, 2. al-bulugh, 3. al-aqlu, 4. al-mardeka, 5. istiqoah. Rukun haji itu ada 6 perkara. 1. Niat ihram, 2. wukuf di tanah Arafah, 3. tawaf, 4. sa'i, 5. cukur atau memotong rambut, 6. tertib atau menertibkan rukun haji. Rukun umroh itu seperti rukun haji kecuali wukuf di Arafah. 1. niat ihram, 2. tawaf, 3. sa'i, 4. mencukur atau memotong rambut, 5. tertib atau menertibkan rukun umroh semua. Wajib haji: 1. mulai ihram dari miqat, 2. melempar jumroh, 3. mabit atau menginap Muzdalifah di tanah, 4. mabit atau menginap di tanah Minah pada malam-malam tasyrik, 5. tawaf wadah bagi orang yang akan meninggalkan negara Makkah kecuali haid atau nifas wanita yang sedang. 6. menjauhi larangan ihram. Wajib umroh itu ada 2 perkara. 1. mulai ihram dari miqat, 2. menjauhi larangan ihram. Undangan wajib dan masalah haji dan umroh yaitu: A. Karena rukun haji atau umroh ditinggal, yakni tidak dilakukan salah satunya, haji dan umrohnya batal atau tidak sah.
Kapan wajib haji atau umroh ditinggal, yakni tidak dilakukan salah satunya. Haji dan umroh sah, akan tetapi wajib membayar dam atau denda. Sunnah haji dan umroh itu banyak diantaranya. Sunnah membaca talbiyah, 2 tawaf kudum, 3 salat ihram 2 rakaat. Hikmah diwajibkannya haji dan umroh. Haji merupakan ibadah tahunan yang besar yang Allah syariatkan bagi para hambanya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula. 1. Mengikrarkan seluruh ibadah, beribadah semata-mata untuk Allah SWT dan menghadapkan hati kepadanya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang bahwa Dia adalah pencipta jagat raya. 2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. 3. Terbukanya wawasan banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, namun para jamaah tetap bersatu beribadah dan sama-sama mendapat ridha Allah. Sikap ini tentu akan berpengaruh luar biasa dalam kehidupan, karena hampir semua masalah yang menerjang umat Islam bersumber pada kebicikan dan kesempitan wawasan dan pandangan tentang Islam. 4. Menyebut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27, yang artinya, dan setelah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang lurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. 5. Menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas kesalahan